saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan tertulis dalam Lukas 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah bunyinya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah kebahagiaan mendengar firman Allah. Pasti semua orang ingin bahagia, baik itu orang dewasa maupun anak-anak selalu ingin berbahagia. Biasanya kebahagiaan itu terjadi jika terpenuhi apa yang ada dalam keinginan hatinya. Namun manusia yang menginginkan kebahagiaan itu tidak selalu langsung merasa puas. Manusia selalu cenderung menginginkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Misalnya, jika boleh lebih pandai, lebih sukses, lebih kaya, dan lebih lain lagi. Ada juga yang memahami kebahagiaan itu secara sempit, misalnya jika sudah punya uang, jika bisa makan enak, jika punya pasangan yang keren, mendapatkan kedudukan, pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, panjang umur, sudah menikah, dan lain sebagainya. Uang, harta, kekayaan, ketenaran, cinta asmara adalah hal-hal yang mereka anggap yang dapat memberikan kebahagiaan. Maka demi kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, maka saat ini banyak orang yang bekerja dengan sekuat tenaga tanpa mengenal lelah, bahkan semua waktunya diabadikan untuk memperbanyak hasil dan tidak peduli apakah itu diraih dengan cara yang benar atau yang salah, yang penting untung dan mendapatkan hasil yang besar. Yang mereka pahami itu bisa mendatangkan sebuah kebahagiaan. Kesibukan bekerja untuk meraih keindahan dunia yang kita anggap memberikan kebahagiaan kepada kita dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Sibuk itu sendiri sebenarnya tidaklah salah. Tetapi bila terlalu sibuk dan kita melupakan Tuhan, inilah yang bisa berbahaya. Kita lalu seperti orang yang terkena bius. Kita lupa capek, lupa sakit, lupa gereja, lupa keluarga, bahkan lupa Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Ini bisa kita baca di dalam Matius 16 ayat
26. Artinya, apabila hanya karena urusan perut, soal jaminan hidup, atau juga masalah kebahagiaan hidup di alam yang fana ini, kita menjadi sibuk, selalu sibuk dan terlalu sibuk, maka akhirnya kita bisa diperbudak oleh kesibukan tersebut. Dan persoalan yang diurus kesibukan tadi menjadi satu-satunya yang kita anggap paling berharga di dalam hidup kita. Menjadi satu-satunya tujuan hidup kita karena kita anggap itu adalah kebahagiaan dalam hidup kita. Maka disinilah kita bisa menjadi celaka. Sebab kita menjadi kehilangan makna hidup yang sesungguhnya. Kehilangan kebahagiaan yang sempurna di dalam hidup kita. Karena kita menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya datangnya dari dunia ini. Saya menceritakan sebuah ilustrasi tentang kisah 99 koin. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang sangat kaya, tetapi ia selalu merasa ada yang kurang di dalam hidupnya, yang ia sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Suatu pagi ketika bangun tidur, raja mendengar suara pelayan yang sedang bernyanyi. Dan raja pun langsung bertanya kepada pelayannya, "Wahai pelayan, apa rahasianya engkau sehingga engkau bisa begitu berbahagia?" Maka jawab daripada pelayannya, "Tuanku raja, hamba tidak memiliki apa-apa selain dari keluarga yang bahagia dan penuh syukur." Karena merasa penasaran dengan penuturan pernyataan si pelayan, sang raja pun memanggil penasehat kerajaan yang bijaksana untuk diminta saran. Maka jawaban sang penasehat adalah, "Yang mulia, mohon beri hamba koin emas sejumlah 99 koin. Nanti koin emas itu akan hamba letakkan di depan pintu rumah si pelayan." Maka penasehat itu pun meletakkan 99 koin emas di depan rumah si pelayan. Maka pada saat si pelayan membuka pintu rumahnya di pagi hari, dia terkejut dan kegirangan karena dia mendapati ada koin emas di depan rumahnya. Si pelayan pun menghitungnya, ternyata ada 99 keping uang emas, yang berarti tidak genap 100 keping. Pelayan itu pun mencarinya ke seluruh penjuru istana. Kenapa 99? Pasti ini ada yang kurang, pasti ini ada yang hilang. Seharusnya genap menjadi 100 keping. Lalu dia mencari ke seluruh penjuru istana, tetapi dia tidak menemukannya. Karena begitu fokusnya dan ambisinya dia mencari. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, si pelayan yang pada hari-hari sebelumnya selalu bersyukur, selalu bernyanyi, tetapi dengan kehilangan satu koin yang menurut dia hilang, tidak ada lagi nyanyian, tidak ada lagi gembira setiap dia melakukan setiap pekerjaannya. Wajahnya terlihat begitu serius dan murung. Penasehat pun menjelaskan kepada raja, "Tuanku, itu artinya si pelayan itu telah bergabung dengan koin 99, yaitu mereka yang memiliki banyak hal tetapi merasa tidak bahagia. Memiliki banyak hal tetapi tidak merasa bahagia. Mereka fokus bekerja untuk mengejar satu koin lagi. Dan mereka lupa pada hal-hal lainnya bahwa mereka sudah memiliki banyak hal. Demi koinnya agar bisa genap 100 koin tadi. Mereka kehilangan waktu tidur, kekurangan waktu untuk keluarga, serta kekurangan waktu untuk kebahagiaan mereka sendiri. Itulah yang hamba maksud dengan koin 99. Saudara-saudari yang terkasih,
Apakah yang dapat membuat kita berbahagia dalam hidup ini? Dalam pasal 11 tadi, Yesus sedang mengajarkan banyak hal kepada orang banyak, mengajarkan tentang doa, mengajarkan tentang bagaimana orang beriman, tentang kejahatan, tentang pentingnya kepercayaan. Yesus mengajarkan kepada banyak orang. Pengajaran Yesus ini ternyata membuat banyak orang takjub kepada Yesus ketika mendengar pengajaran Yesus. Bahkan ada seorang perempuan dari antara orang banyak itu yang mengatakan kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tentu ibu yang dimaksud di sini adalah Maria, ibu Yesus. Namun Maria disebut ibu yang berbahagia bukan karena ia yang melahirkan dan menyusui Yesus. Perkataan perempuan dalam ayat yang ke-27 tadi tentu didengar banyak orang. Yesus menjawabnya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yesus tidak marah kepada perempuan itu dan bukan untuk meniadakan perkataan perempuan itu, sebab ketika malaikat menjumpai Maria, ibu Yesus, untuk memberitahu bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus, terlihat bagaimana kerendahan hati Maria, ibu Yesus, untuk mendengar dan menerima pesan Tuhan kepadanya. Itu sudah terlihat. Bisa kita lihat, Bapak Ibu yang memegang Alkitab, bisa dibuka Lukas 2 ayat 19, dikatakan, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Maria juga berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria yang pada mulanya ragu-ragu dan mempertanyakan bagaimana itu mungkin terjadi sebab dia belum bersuami, namun pada akhirnya ia percaya dan merasa tenang. Maka yang dapat membuat berbahagia adalah ketika kebenaran firman Tuhan hidup dan kita lakukan. Maria telah melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan." Oleh sebab itu kita harus menerimanya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menerimanya, kita membacanya, kita menelitinya, kita mengingatnya dan merenungkannya. Banyak orang yang mengatakan, "Saya percaya pada Alkitab dari sampul yang terdepan sampai sampul yang ke belakang," namun dia tidak pernah membacanya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa bertumbuh dan berbuah? Ketika kekristenan sedang bertumbuh pesat di Cina, dan mereka jemaat di Cina kekurangan Alkitab, sehingga untuk mengatasi kerinduan mereka untuk membaca Alkitab, maka satu Alkitab dipakai untuk 10 orang. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian membelah Alkitab menjadi 10 jilid. Begitu hebat kerinduan hati mereka, mereka membaca secara berganti-gantian 10 jilid tersebut. Tetapi di Indonesia bagaimana? Kadang-kadang orang Kristen yang ada di Indonesia, satu orang mempunyai 3 Alkitab. Ada yang dibeli sendiri, lalu ada yang merupakan hadiah ketika CD, bahkan ada juga hadiah ketika pernikahan. Tetapi apakah pernah dibaca? Jangan-jangan kita lupa membacanya karena kesibukan tadi untuk mencari kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Maka untuk menemukan kebahagiaan yang sempurna, perikop ini mengatakan bahwa kebahagiaan itu hanya kita temukan ketika kita mendengarkan firman Tuhan.
dengan cara yang pertama, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Maka sesibuk apapun kita dalam pekerjaan, sebanyak dan sebesar apapun cita-cita dan rencana kita, jangan sampai melupakan Tuhan. Percayalah, mari utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima kebahagiaan sebagai hal yang utama diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, mendengar firman Allah dan memeliharanya. John Stott menuliskan, melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Mengapa kita harus terus membaca Alkitab, membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberikan semangat terhadap setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Firman Tuhan sanggup menuntun dan menunjukkan jalan yang harus kita lalui dan lakukan. Dan terlebih-lebih lagi, firman Tuhan itu adalah giji rohani kita. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bisa kita baca di Matius 4 ayat 4. Manusia memang tidak bisa hidup tanpa roti, tidak bisa hidup tanpa makanan, tanpa uang. Namun manusia hidup bukan hanya dari roti, bukan hanya dari makanan saja, dan bukan dari uang saja. Yesus Kristus adalah firman hidup yang datang dari terang Allah untuk menjadi pengantara bagi manusia. Dan ia juga adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan seluruh dunia. Pengenalan yang benar akan Yesus membuat kita hidup di dalam kebenaran, sebab Yesus telah mengaruniakan pengertian kepada kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yesus Kristus adalah firman yang datang untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bukan hanya kita terima setelah kita mati masuk surga, bukan. Namun hidup yang kekal yaitu hidup menurut Yesus, maka kita juga akan mengalami hidup yang seperti hidup Yesus. Walaupun kita masih di dunia ini, yaitu hidup yang indah, hidup yang bahagia, hidup yang bermakna, hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan dan penuh kemuliaan. Amin. Kita kembali berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga, atas segala kebaikan-Mu yang telah kami terima di dalam kehidupan kami setiap harinya. Banyak hal yang bisa kami lakukan karena penyertaan dan perlindungan dari Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dapat mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu telah mengajarkan kepada kami ya Tuhan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kami hidup di dalam Tuhan, ketika kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang banyak, dan kami menerima sebuah kebahagiaan yang dari Tuhan. Pada hari ini kami berdoa juga Tuhan, buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaannya Tuhanlah yang memberkati mereka. Bagi mereka yang sedang terbaring lemah, sakit, di rumah sakit maupun di rumah, Tuhanlah yang menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan dan kesehatan. Dan bagi warga jemaat-Mu yang sedang bergumul, sedang berduka cita, biarlah juga Tuhan yang memampukan mereka untuk berjalan
biarlah juga Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka dapat memperoleh semangat, kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi terang di dalam kehidupan kami, dan menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.